Bali, pulau yang indah, beragam budaya bernuansa cerah, mengiringi hati rasakan meriah, nostalgia melihat kiprah. Para seniman bertemu dan berbudaya, awal dari melihat beragam karya, menonton dan memacu upaya untuk tampil dan bercahaya, menyusuri setiap sudut kreasi, jalan menuju regenerasi, taksu yang saling mengisi, menghargai segala tradisi. Taman Budaya, tempat berkesenian dan berkreasi.
Karya instalasi dalam pagelaran seni virtual ini kami iringi dengan performance art sebagai pembuka yang berjudul Cahaya Graha, yang memiliki arti bercermin kepada diri sendiri. Di sini kami memakai topeng barong sebagai simbol Banaspati Raja. Bagi kami, barong buntut, barong yang tidak mempunyai ekor, adalah simbol Banaspati Raja. Adapun keempat saudara tersebut bernama Anggapati, Merajapati, Banaspati, Banaspati Raja, yaitu Lamas, Air Ketuba, Darah, dan Ari-Ari. Mereka itu sudah mempunyai tempat masing-masing. Ada yang tinggal di perempatan, ada yang tinggal di hutan, ada yang tinggal di sungai, dan ada yang tinggal di Pura Ulun Suwi, Cari. Dari situlah saya tergugah hati saya, bercermin, siapakah saya, kemana saya, apa tujuan saya hidup. Setelah saya bimbang dalam suatu malam, saya merenung, mungkin saya lupa dengan mereka. Apakah saya pernah ingat pada mereka? Apakah saya pernah memanggil dia? Apakah saya pernah memberi hadiah atau sesuatu pada mereka? Dia itu adalah kekuatan kita. Dalam era pandemi ini, kita harus punya benteng. Artinya punya yang istilah punya pelindung. Maka dari disitulah saya tergugah hati saya untuk memanggil mereka. Pada garapan seni ini kami menggunakan anyaman daun kelapa sebagai media lukis karena terinspirasi dari pohon kelapa yang dulu pernah ada di Taman Budaya Bali yang menjadi latar belakang panggung Arde Chandra itu sendiri. Pohon kelapa tersebut seolah menjadi saksi bisu dari setiap pementasan seni yang terselenggara di Taman Budaya Bali, khususnya pementasan seni di panggung terbuka Arde Chandra. Namun, karena sudah terlalu tinggi dan tua, pohon tersebut ditebang demi keselamatan kita bersama. Kami mencoba mengenang kembali pohon tersebut atau pohon kelapa itu dan kami sajikan ke dalam garapan sebuah seni kontemporer. Kami mencoba memadukan seni pertunjukan dan seni rupa menjadi kontemporer dengan memasukkan ide-ide kreatif kami yang tetap menonjolkan seni budaya Bali. Sanggar Pangkung Santi, Lemah Kedamaian. Di lembah ini muncul ide-ide kreatif kami untuk menciptakan karya-karya instalasi yang kami tampilkan saat ini. Sanggar Pangkung Santi saat ini beranggotakan 11 orang yang semuanya berasal dari Bangli, Bali. Kami tidak mungkin lupa dengan budaya kami sendiri dan kami tetap bercermin kepada seni budaya Bali. Sekarang kami mencoba bermain di ranah seni kontemporer atau seni instalasi, walaupun selama ini kami lebih banyak berkarya di bidang seni rupa. Bagi kami, di Sanggar Pangkung Santi, kekompakan yang utama, saling isi-mengisi kekurangan pada diri masing-masing, saling membantu dalam pembuatan karya instalasi ini. Contohnya, ada yang beri masukan, ada ide dari teman-teman, dan dibarengi dengan kerjasama yang tinggi, menjadikan karya ini lebih cepat terwujud. Taman Budaya Bali adalah ruang atau tempat pementasan seni seluruh kabupaten kota di Bali yang bisa disaksikan langsung pada saat pesta kesenian Bali tanpa harus jauh-jauh datang menyaksikan ke daerah asal dari kesenian itu. Misalnya kita ingin menonton kesenian Jegog, kita tidak harus pergi ke Kabupaten Jembrana. Taman Budaya Bali ibaratkan sosok seorang ibu yang melahirkan banyak seniman-seniman muda yang berbakat. Taman Budaya Bali ibarat orang tua di mana sesepuh seni, tokoh seni, maestro seni menyaksikan bahkan terlibat langsung dalam ajang seni pada pesta kesenian Bali sehingga dapat menginspirasikan seniman muda dalam berkesenian. Taman Budaya Bali ibarat
rumah budaya bangsa. Berbagai kesenian dan budaya yang ada di Indonesia pernah dipentaskan di sini, terutama pada saat pesta kesenian Bali PKB. Taman Budaya Bali merupakan atau menjadi wadah kami sekaligus menjadi ruang berekspresi, terutama bagi kami seniman-seniman muda atau pemula maupun seniman yang senior atau yang sudah melegendaris, baik itu seniman otodidak maupun seniman akademis. Judul karya dalam karya instalasi ini adalah bercermin dengan saudara sendiri. Anggapati, Rajopati, Banaspati, Banaspati Rajo adalah saudara kita. Mereka adalah Lamas, Air Ketuba, Darah, dan Hari-hari. Hari-hari ya seperti daging lah, bisa dibilang daging. Saya terinspirasi dengan saudara saya empat ini karena saya tidak pernah menghiraukan mereka. Saya gelisah, saya galau, saya bimbang. Terus saya merenung, kenapa kok saya begini? Apa tujuan saya? Mau kemana saya? Makanya dari situlah saya mencoba merenung. Oh, ternyata saya tuh lupa dengan saudara yang saya ajak lahir. Bahkan dialah yang mengasuh saya di dalam kandungan. Dan saudara-saudara saya tuh mungkin saya tidak lihat dengan kasat mata. Saya bisa merasakan dia saat dimana dia berada dengan melalui perasaan. Ya saat bulu kuduk merinding gitu. Mungkin sekarang tempatnya dia tuh ada di kuburan, ada di hutan, di sungai, ada di perempatan jalan, gitu. Ada yang di tugu-tugu di sawah. Mungkin itu yang saya tahu mengambil dari referensi lontar-lontar gitu. Saya gelisah dengan diri saya karena mungkin saya nggak tahu siapa saya, jati diri saya. Mungkin dengan artinya memanggil mereka itu saya menemukan jati diri saya. Saya dalam berkarya ini menggunakan daun kelapa yang dianyam, kalau di Bali namanya sengkui. Saya padukan dengan masker dan saya kasih simbol-simbol. Ya ada yang simbol Anggapati, Rajopati berupa wajah-wajah seram. Tapi biarpun itu dia adalah saudara saya gitu. Saya juga menggunakan plastik bekas dengan warna-warna gitu. Ada warna putih, ada warna hitam, ada warna merah. Itu simbol-simbol hari-hari, simbol-simbol darah getih kalau bahasa Balinya. Simbol tali pusar, simbol air ketuba. Saya pergunakan dengan plastik-plastik bekas. Sekalian saya juga ingin menyampaikan bahwa plastik bekas sekarang itu sudah tidak terkendali. Marilah kita bijak menggunakan plastik, karena plastik itu tidak bisa terurai dengan tanah. Kita ibaratkan menyakiti ibu pertiwi, karena udah menyakiti mereka ibaratkan menyakiti dengan menanam plastik. Makanya saya coba plastik ini saya bawakan ke dalam karya instalasi. Judul karya saya Bercermin di Air, terinspirasi dari cerita perebutan Tirte Kamandalu, Tirte Amerte, diperebutkan oleh semua makhluk hidup. Mereka begitu ingin meminumnya untuk mendapatkan hidup kekal abadi. Saya sengaja tidak memberikan warna pada karya ini, garis yang mewakili perasaan saya. Karya yang saya ciptakan ini judulnya Cermin Budaya Tradisi. Tarian baris adalah tarian sakral yang diwariskan secara turun-temurun di desa Penglipuran. Berbagai jenis tarian baris klasik yang sampai sekarang ini masih dipentaskan pada saat upacara keagamaan. Terinspirasi dari tarian ini, saya mencoba membuat karya instalasi dengan menggunakan media tower air yang dilukisi wajah penari baris
jor. Ibaratkan air turun mengalir ke bawah. Tari baris klasik ini sudah diwariskan secara turun-temurun dari leluhur dan tetap kita lestarikan hingga saat ini. Judul karya ini bercermin di sebuah batu. Saya membuat karya instalasi ini menggunakan media batu. Saya mencoba untuk mengkomunikasikan pada batu tapi tidak direspon. Maka sayalah yang akan merespon batu itu untuk menjadikan karya instalasi. Saya mengimajinasikan panggung terbuka Arda Chandra di dalam batu yang dilukisi satu lukisan panggung terbuka Arda Chandra dan 2 lukisan penari. Maksud dan tujuan saya melukis penari di atas batu supaya tarian Bali tidak rapuh terkena pengaruh zaman globalisasi seperti sekarang. Karena karakter batu itu kokoh, kuat, dan tidak terpercaya. Dalam hal ini, saya berkarya mengambil judul cermin kegelisahan, di mana terinspirasi dari semua yang kita tahu selama 1,5 tahun kita hidup dalam situasi COVID-19 yang sangat membatasi ruang gerak seniman-seniman untuk berkreasi dan berkarya, di mana seniman tari maupun seniman lukis merasa gelisah karena ruang geraknya berkurang, tidak leluasa, tidak punya kesempatan, tidak seperti sebelum-sebelumnya job untuk nari lebih banyak. Dalam hal berkarya ini saya mengambil media dari dampak COVID itu sendiri, di mana barang-barang bekas seperti masker yang sudah tak terpakai, daripada berserakan, saya berniat untuk memanfaatkan sebagai barang seni. Saya kombinasikan dengan media lain seperti bambu, dahan-dahan pohon kering, dan daun-daun kering, sedikit action warna. Dalam hal ini, harapan saya sebagai pelaku seni untuk kedepannya, mudah-mudahan situasi alam Indonesia maupun dunia mulai normal kembali, sehingga kami pelaku seni dapat berkreasi dan berekspresi lebih luas. Judul karya saya adalah Bayangan Semu di Belakang Cermin. Saya memakai potongan kayu yang mempunyai nilai artistik dan beberapa potongan bambu. Saya padukan dengan wayang kulit. Wayang artinya kalau ditambahkan B menjadi bayang. Wayang atau tambah dihilangkan W-nya di bayang. Jadilah kata bayangan. Maksud dan tujuan saya memakai wayang kulit karena wayang kulit dimainkan dan dipentaskan melalui bayangan. Jadi warnanya itu menjadi semu. Padahal warna aslinya cerah. Dari karya saya ini, saya memberikan pesan agar tidak menilai orang dari sisi luarnya saja. Karena kalau kita melihat wayang, kita tidak bisa melihat warnanya. Mungkin hanya bayangan saja yang ditonton, tapi di balik bayangan itu, wayang itu mempunyai warna-warna yang menarik, warna yang cerah. Artinya wayang itu warnanya cerah, tapi kalau ditampilkan di layar, ada di depan layar tidak kelihatan warnanya, hanya sebatas bayangan. Makanya disitulah saya menyampaikan bahwa cover itu tidak jaminan.